Ini dituangkan dalam RKS, ya, perencanaan kita sudah jelas. Kemudian kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan evaluasi, identifikasi kebutuhan, bla bla bla. Nah, ini Bapak Ibu sudah paham. Saya tidak jelasin. Ini yang mau saya jelasin. Ini sebenarnya Bapak Ibu paham, tapi masih ditabrak juga. Ya, yang sebelah kanan, ya sebelah kanan ya. Oh ya, sebelah kanan loh. Ya, yang merah ini dilarang. Yang hijau ini saya buat sendiri. Ini nggak ada di juknis. Yang merah, ini. Cuman saya tambahin bahasa tidak aja nih. Jadi positif poinnya, negatif poinnya. Ya, artinya apa? Di sini ada beberapa poin yang tidak jauh dari 2021 yang lalu ini sudah dilarang. Tapi mungkin beberapa tertabrak, kesenggol ya. Nah, di sini yang pertama itu melakukan transfer dana ke rekening pribadi ini nggak pernah. Saya yakin nggak ada temuan kami yang begini. Ya, artinya poin pertama ini lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Yang kedua, membungakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini di Siantar Simalungun saya belum dengar, tapi di tempat lain tidak ada. Ini temuan kami di BPK. Ya, jadi dimainkan saham, tapi janganlah ya kalau bisa ya. Kemudian meminjamkan kepada pihak lain, ini jarang terjadi. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan atau perangkat lunak lainnya yang sejenis. Nah, ini silakan dievaluasi 2021. Kalau memang ini nyenggol, ya udah lebih bagus nggak usah, karena dilarang. Kalau namanya dilarang itu berarti udah jelas. Kalau dibeli pasti masalah, kan itu, ya. Ini tolong dievaluasi. Kemudian menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan PPDB ini tidak ada ini, karena PPDB kita hanya satu aplikasi, yaitu aplikasi PPDB yang kita buat di pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ya. Kemudian membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan. Nah, ini sangat luas maksudnya. Ini juga harus dipertimbangkan. Jadi membiayai kegiatan itu dengan pertimbangan yang baik yang tersusun di dalam RKS-nya, sehingga tidak menjadi masuk menabrak aturan-aturan ini. Ya. Jadi kalau yang namanya nggak prioritas, artinya apa? Kita beli pun ini fokus. Bapak bilang Bapak butuh, begitu Bapak beli, ini infokus masih di dalam lemari, nggak pernah dipakai, itu sama dengan tidak butuh. Itu kalau datang pemeriksa, waktu cek fisik, ternyata ini masih terbungkus cantik di dalam lemari, belum pernah dipakai, itu marah pemeriksanya. Ngapain dibeli? Berarti kan tidak butuh. Oke? Nah, kemudian membiayai kegiatan yang dengan mekanisme iuran. Apa maksudnya? Jadi bos itu nggak boleh dikeluarkan untuk bayar yang namanya bentuknya iuran. Ya, BPJS berarti tidak boleh. Berarti dari dana yayasan lah ya. Ya. Sebenarnya BPJS itu tidak dibebankan kepada organisasinya. Organisasinya itu cuma melakukan kerjasama. Tapi beban BPJS itu ditanggung personalnya sebenarnya. Contoh, ada pegawai di sekolah yang mau Bapak udah kerjasama Bapak dengan BPJS, berarti gajinya itu dipotong untuk iuran BPJS. Ya, bukan dibiayai melalui institusinya, ya kan? Sama dengan di dinas pendidikan juga seperti itu, bukan dinas pendidikannya yang bayarin itu, tapi dipotong dari gaji. Ya sama dengan PNS kan, ada askes kan, ya sama, jadi seperti itu polanya, tapi bukan dana bos untuk itu ya. Membeli pakaian, seragam atau sepatu bagi guru peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris. Ini apa maksudnya Bapak Ibu? Seragam guru. Boleh nggak Bapak Ibu beli? Misalnya contoh baju futsal,
Boleh? Hah? Boleh kan? Pahamnya boleh, tapi tanya juga provinsi. Boleh Pak beli baju ini Pak. Kalau dia jadi untuk kepentingan pribadi nggak boleh, tapi harus menjadi inventaris sekolah, ya. Kemudian memelihara sarana prasarana pendidikan dan kerusakan sedang dan berat. Nah ini Bapak membutuhkan institusi lain untuk melakukan asesmen apabila di sekolah itu ada kerusakan yang Bapak Ibu tuh nggak bisa melakukan penilaiannya. Ini rusak sedang, berat atau ringan. Nah siapa yang melakukan asesmen terhadap fisik bangunan? Itu adalah dinas PU. Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk bisa melakukan penilaian atau asesmen. Kalau kita ragu, kalau apa yang mau kita kerjakan itu ragu kita. Oh ini nanti masuk rusak ringan. Ini rusak berat kah? Atau rusak ringan kah? Atau rusak sedang kah? Karena di BOS itu hanya boleh rusak ringan ataupun pemeliharaan, ya sifatnya. Jadi nggak boleh rusak sedang atau berat. Ya, seperti itu ya. Kemudian membangun gedung, apalagi buat baru. Ya, ini juga nggak boleh. Jangan coba-coba. Ya. Membeli instrumen investasi, ini saya nggak tahu. Mungkin Bapak Ibu tahu nih, instrumen investasi ini apa sih sebenarnya? Kalau dulu yang saya baca di jurnis itu ada bunyinya tuh LKS. Sekarang nggak disebutkan lagi di sini, tapi mungkin ini salah satunya. Ya, saya juga nggak paham kali instrumen investasinya apa. Tapi kalau saya kaitkan kenapa bunyi LKS dihilangkan? Karena ini lebih bahasanya lebih lebih intelektual ya. Itu ya. Kemudian membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program dana BOS yang diselenggarakan oleh pihak lain selain dinas pendidikan, dinas ataupun kementerian. Berarti kegiatan yang menjadi tupoksinya institusi dinas pendidikan ataupun kementerian pendidikan itu tidak boleh dilaksanakan oleh orang lain, ya nggak boleh. Yang boleh melaksanakannya itu ya institusinya, ya kan, dinas pendidikan, kementerian, cabang dinas, ya boleh. Tapi kalau diselenggarakan oleh pihak lain ini tidak boleh. Ya, ini melanggar aturan. Ya, jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan melalui dana BOS, Bapak Ibu ya. Jadi salah satu kegiatan yang dimaksudkan di sini itu adalah waktu kegiatan Bapak Ibu di Niagara. Itu adalah pihak ketiga dan itu jadi masalah. Ternyata kan benar. Nah, saya masih melihat di RKS 2021 poin itu tercantum di dalam RKS perubahan 2021. Saran saya itu bagus jadi saldo akhir, jangan jadi SPC, karena itu sudah masalah. Ya, ini dia yang ditabrak. Ini bukan ngada-ngada, ini dia yang ditabrak. Karena apa? Auditor tuh ngangkatnya dari sini. Karena itu tupoksinya dinas pendidikan, kenapa diambil sama orang lain? Itu nggak boleh. Yang berwenang melakukan kegiatan yang bersentuhan dengan pendidikan adalah institusinya pendidikan, dinas pendidikannya, kementerian pendidikannya. Nggak boleh. Ya. Kemudian membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh. Jadi ada kegiatan sudah dianggarkan di APBD, dianggarkan di APBN, sudah dibiayai secara penuh. Nggak boleh lagi dibiayai dengan BOS. Nah, contoh. Mungkin nanti ada yang nanya nih gini nih pertanyaannya, Pak Adnan, gaji saya sudah dibayar dari yayasan gaji guru, tapi kurang, boleh nggak dari BOS? Ini nabrak ini, nggak ada istilah seri. Kalau mau di BOS, kalau mau di yayasan, itu.
nggak boleh dua-dua. Oh 1 juta dari bos, 1 juta dari ini yang ditangkap oleh auditor itu ini. Dan saya sudah tanyakan itu dengan melalui Pak Rizwan, ya, Irfan Sus di Inspektorat. Nggak ada istilah sharing dalam bos. Nah, itu intinya. Jadi dia bilangnya seperti itu, ya. Kemudian menggunakan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, ini tidak jarang terjadi. Menjadi distributor atau pengecer bahan pelajaran, buku dan segala macam, ini juga tidak begitu jelas, ya, jarang juga terjadi. Artinya apa Bapak Ibu, daftar larangan ini kita jauhi. Ya, namanya udah dilarang, yang dijauhi lah, ya. Nah, komponen penggunaan BOS itu tidak jauh berbeda dengan 2021, ya, sepertinya tidak jauh berbeda, tidak ada yang membedakan secara signifikan, itu tidak ada, ya. Ini komponennya ada 12. Ya, untuk SMK itu ada poin khusus, ya, ini yang poin 10 sama poin 11, ya. Ini SMK ini, ya, tambahannya. Nah, kemudian ini komponen penggunaan sekolah penggerak, ya, ini hanya beberapa indikator saja penggunaannya, ya. Mana tahu nanti menerima dana sekolah penggerak tiba-tiba ditunjuk sebagai sekolah penggerak di tengah jalan, ya, kita nggak tahu, ya kan? Nah, itu sudah diatur. Kemudian ini juga untuk bos kinerja sama, ya, lebih kurang. Kemudian ini RKS-nya. Nah, RKS itu penyusunannya menggunakan Arkas. Berarti apa? Gak ada aplikasi lain selain Arkas. Oke? Komit? Iya. Terus 2022 udah masuk, 2021 ditinggalkan atau dilanjutkan? Hah? Karena saya dengar sekolah pada meninggalkan 2021 setelah Excel kami berikan keluar untuk laporan. Nggak dilanjutkan lagi. Hah? Jangan salah persepsi ini, ya. Arkas harus lanjut, selesai 2021-nya. Jangan ditinggal, nggak boleh. Kenapa? Untuk 2022 itu akan berpengaruh. Jadi kalau nggak beres 2021, dampaknya 2022. Dan Bapak Ibu harus ingat, ada kewajiban Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu tunaikan untuk tahap 3, yaitu laporan yang ke portal Boskemdikbud. Itu nggak akan terisi kalau Arkas 2021 nggak tuntas. Ingat itu, ya. Ketika itu nggak terisi, maka taruhannya dana BOS tahap 2 2022 tidak akan dicairkan, karena syarat penyaluran dana BOS adalah salah satunya laporan. Jadi jangan oh udah selesai dari 2022 kok, apalagi nggak, harus tuntas. 2021 harus clear sampai bulan Desember selesai SPT di aplikasi, ya. Kemudian Arkas disusun sesuai dengan sumber dana yang diterima sekolah pada tahun anggaran berjalan. Jadi di Arkas itu ada sumber dana BOS reguler, ada silpa BOS reguler, ada silpa BOS kinerja, ada BOS kinerja, ya kan? Kalau Bapak Ibu nggak menerima dana-dana tersebut, itu kertas kerjanya jangan diaktifkan, karena nanti dananya jadi double. Kalau Bapak menerima BOS regulernya saja diaktifkan. Bosda, kan ada Bosda di situ, jangan diaktifkan karena uangnya akan nongol sejumlah uang BOS regulernya. Penerimaan Bapak jadi 2 kali lipat. Ya, jadi di RKAS itu jangan diaktifkan kalau memang kita nggak ada sumber dana itu. Dah, itu kuncinya. Ya. Kemudian RKAS disusun 1 tahun anggaran, ya, bukan 1 tahun pelajaran, 1 tahun anggaran. Basisnya adalah 1 tahun anggaran. Berarti dari Januari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. RKAS disusun secara jelas, rinci, sesuai kebutuhan prioritas sekolah, mengacu pada peraturan undang-undangan yang berlaku. Jadi RKAS itu tidak boleh lagi gelondongan-gelondongan. Contoh yang saya maksudkan gelondongan, Bapak ada kegiatan tryout, Bapak buat rincian detailnya itu tryout sekian siswa kali sekian. Paket namanya. Betul. Terbentur nggak di BKU? Terbentur kan?
Betul. Kenapa? Bapak buat tryout. Bapak dudukkan di salah satu rekening belanja. Dan ternyata uang yang sekian siswa kali sekian itu ada di situ. SPJ makan minum. Emang yang makan minum itu di pihak ketiga kan ke orang lain? Apa benar itu? Kan nggak benar kan? Harusnya rinciannya apa? Makan minumnya dibawa lagi dibuat. Karena yang belanja itu sekolah, bukan di pihak ketiga kan. Jadi nggak ada paket, nggak ada istilah paket. Itu namanya gelondongan. Jangan lagi, harus rinci. Itu tiap tahun kita bilang sama sekolah. Tapi kadang-kadang ya waktu buat RKS ya itu gelondongan juga, ya. Nah kemudian ini yang tadi saya sampaikan jenisnya: bos reguler, silpa reguler, afirmasi kinerja, silpa afirmasi. Ini bahan yang ada di dalam kertas kerjanya Arkas, ya. Kemudian proses Arkas ini dimulai dari RKS awal. Di aplikasi Arkas tidak disebutkan RKS awal, nggak disebutkan seperti itu. Bunyinya adalah bos reguler, oke? Kemudian setelah bos reguler, maka ada bunyi bos revisi. Ada kan? Itu pun kalau Bapak mengambil opsi pergeseran. Kemudian yang terakhir ada bos reguler perubahan. Nah, itu harus dilakukan seluruh sekolah. Apa yang membedakan ini dengan ini? Jadi revisi itu bisa dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun anggaran. Tapi ada tapinya nih. Bukan sesuka hati. Ada prosedurnya. Bila ada kebijakan pemerintah pusat ataupun kebijakan pemerintah daerah, maka sekolah diinstruksikan untuk melakukan pergeseran terhadap rencana kerja anggaran, maka sekolah silakan melakukan. Tapi kalau tidak, ya enggak dong, ya kan? Seperti itu, ada prosedurnya. Kemudian apakah RKS revisi ini, ya, apakah RKS revisi ini wajib, Pak? Belum tentu. Boleh saja sekolah tidak melakukan revisi. Boleh. Orang nggak ada yang bermasalah, ngapain revisi? Yang bermasalah maksud saya di sini adalah, jadi revisi itu sebenarnya begini, Bapak Ibu. Revisi itu dilakukan sebelum kegiatan itu Bapak kerjakan. Itu revisi. Bukan setelah dikerjakan kegiatan baru revisi. Pahami ya? Belum dilakukan, belum terjadi. Nah, 2021 apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang udah lewat rombak, gas terus, gitu kan? Itulah yang mau saya satukan persepsinya. Jadi 2021 itu kalau disanding RKS itu kacau, pasti. Ya. Ini sekolah ketika dia disahkan dari provinsi, ya. Kalau ada yang nanya ke saya itu, saya bilangnya begini, revisi itu boleh. Apa yang direvisi? Yang pertama, ada belanja atau rincian yang duduknya nggak pada tempatnya, itu perbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sudah lewat, sudah berlalu ya. Yang kedua, ada harga satuan barang lebih rendah nilainya di RKS, tapi diimplementasi pelaksanaannya lebih besar. Nah, itu silakan revisi. Tapi yang ditanya sekolah, Pak boleh nggak kegiatan saya A di RKS saya ganti jadi B, yang saya kerjakan yang B? Saya bilang itu kewenangan Bapak Ibu. Kenapa jawaban saya seperti itu? Iya, karena itu kan tadi sudah saya jelasin, kan bukan yang sudah berlalu.
yang belum berlalu. Ini kan nggak seperti itu. Secara idealnya itu seperti itu, ya. Jadi jangan melakukan putusan, ya, tanpa ada dokumen dasar yang kuat di sekolah untuk mengambil putusan. Saya melaksanakan ini sekalipun tidak ada di RKS. Nah, komitmen kerja itu yang kita bangun nih. Bapak Ibu itu kalau udah naikin RKS itu komitmen. Jangan lagi begini begono. Gak ada di RKS juga nggak usah bayar listrik. Gak ada di RKS nggak usah kerjakan. Kenapa rupanya? Nah, komitmen ini berani nggak kita bangun? Itu dulu. Nah, seperti Zoom meeting Pak Lasro sebelum-sebelumnya, kalau Bapak Ibu ada urgensi namanya, sifatnya itu terjadi tiba-tiba bencana, ada urgent tiba-tiba. Kita sudah nyusun RKS. Dilemanya Bapak Ibu ngambil keputusan kan? Kan Pak Lasro sudah katakan, kalau itu boleh diambil putusan, boleh buat berita acaranya, proses, makanya jangan lisan-lisan. Ini enggak, begitu diperiksa, Bapak cerita urgent, butuh ini, tapi nggak ada di RKS, tapi Bapak nggak bisa menunjukkan pegangan. Itulah temuannya jadinya. Gak boleh lagi lisan-lisan. Semua ada proses di sekolah. Silakan kewenangan Bapak Ibu Bapak jalankan, kewenangan kami jalankan. Tapi apapun ceritanya, RKS ini disahkan oleh provinsi, berarti Bapak Ibu harus koordinasikan ini sama provinsi juga, sama cabang dinas juga. Ya, jangan ngambil keputusan sendiri juga. Nah, selama ini kita kerja, sepertinya Bapak Ibu ngambil keputusan sendiri, menjalankan kegiatan, nggak ada di RKS dikerjakan. Begitu RKS-nya bermasalah, telepon provinsi, nanya cabang dinas, minta solusi. Kami tetap berikan solusi, tapi solusi yang kami berikan ini terkadang harus berputar dulu di atas di kepala ini. Apa solusi yang terbaik sehingga tidak menjadi problem yang sangat signifikan nanti ketika di audit. Nah, ini keputusan-keputusan ini harus dipilah dengan baik, ya, supaya apa? RKS kita ini enggak hancur-hancuran. Nah, karena hancur-hancuran, pelaporan Bapak Ibu pun hancur-hancuran. Ini mohon maaf, ini 2021 terulang lagi. Laporan dikasih sama kami Excel, ya. Di Kemdikbud berbeda dengan di Excelnya. Coba, besok kami minta seminggu lagi udah beda lagi laporannya. Di mana komitmen yang mau dibangun itu? Itu karena apa? Ini asal muasalnya. Masalahnya ini RKS. Kalau RKS-nya mantap, maka perjalanannya pasti mantap. Ya, ini kami masalah nih sekarang laporan. Angkanya hancur-hancuran. Masa laporan ada minus? Coba, duit diterima 100 juta, masa dilaporkan 120 juta? Duit siapa? 100 juta sekian lagi. Ya kan? Nah, ini kan tanda sekolah itu melakukan proses ini tidak tepat. Itu saja. Itu bentuk tanda. Ya. Jadi jangan sampai orang lain menganalisa kita macam-macam gara-gara kelalaian kecil yang seperti itu. Nah, itu dia. Kemudian yang perubahan. Perubahan itu hanya satu kali dalam 1 tahun anggaran, tidak boleh lebih dari 1 kali. Kapan itu dilakukan? Ketika terjadi perubahan pagu anggaran di BOS setelah cut off, berarti setelah PPDB. Ini wajib dikerjakan oleh sekolah. Ini wajib, yang ini belum tentu. Yang di tengah, ya. Nah, yang pertama wajib. RKS sudah siap belum? Belum. Ya. Kemudian bagaimana proses RKS itu dalam sistem? Ya, ini saya coba menggambarkan siklusnya. Yang pertama, Bapak Ibu menginput RKS, betul? Betul. Kemudian Bapak Ibu mengajukan permintaan pengesahan RKS yang Bapak Ibu sudah buat. Betul nggak ini? Apa yang betul? Ada sekolah sudah siap RKS-nya lama, tapi nggak dikliknya tombol pengesahannya, tapi telepon, Pak tolong sahkan RKS saya.
Coba, apa yang mau disahkan? Bapak Ibu nggak mengusulkannya. Paham nggak ini? Ini kadang-kadang mohon maaf nih, janganlah 2022 begitu ya, kita ya. Masa ada Arkas baru bulan November setelah kami sahkan semalam, itu banyak sekolah yang nggak kedetek, dia nggak ajukan pengesahan, baru tahunya setelah bulan November, terpaksa disahkan di bulan November juga kan? Coba, kan sudah terlalu jauh itu kita. Nah, jadi setelah aplikasi Arkas itu Bapak inputkan, RKS-nya sudah diinputkan ke sistem, maka selesai, cek semua, sudah cocok, tidak ada lagi kendala, tidak ada lagi masalah, maka akhiri dengan klik pengesahan. Yaitu Bapak Ibu di situ maksudnya tombol pengesahan itu maksudnya Bapak Ibu mengusulkan atau meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kemdikbud untuk dilakukan pengesahan atau approve persetujuan terhadap RKS yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Jadi tombol itu wajib diklik. Kemudian kami mengesahkan RKS itu, pilihan kami cuma 2, tolak, setujui, tolak, setujui. Cuma 2 pilihan, tolak, setujui. Kami pernah menolak sekolah, ya, saya paling sering nolakin RKS sekolah. Sering saya. Kenapa? Nampak di saya, pas saya buka tuh nampak, bro, lebih bagus saya tolak. Kenapa? Karena ada sumber masalah. Ini enggak, kadang-kadang sekolahnya yang nelpon, Pak tolong Pak, tolakkan punya saya. Salah masuk. Itulah pula ceritanya ya. Makanya sebelum mengajukan, cek dulu. Ya waktu saya misalnya, kawan-kawan di tim mau nolak, kami kan juga punya pegangan, nggak bisa nolak gitu doang. Setiap yang kami tolak tuh harus ada kami ketikkan 2 alasannya. Itu disimpan dalam histori sistem. Suatu saat kami diperiksa, kami ditanya, ini kenapa ditolak? Bukan semudah yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Nah, biar Bapak Ibu juga tahu ini kewenangan ini. Ya, artinya Pak, ya dicek dulu baik-baik. Nah, kadang-kadang ada sekolah yang seperti itu, terpaksa kita cek RKS. Cari salahnya di mana nih kira-kira, supaya itu jadi alasan ditolak. Kan gitu kan? Ya, janganlah. Oke? Dicek ya. Kemudian RKS kami sahkan, selanjutnya telah disahkan ataupun ditolak, maka untuk mengecek statusnya, baik itu ditolak ataupun disahkan, di situ ada tombol cek status. Bapak Ibu ini adalah pelakunya. Jadi sekolah nih belakangannya, Pak, punya saya kok belum disahkan ya Pak, sampai sekarang udah saya sinkron. Iya, dia tombol sinkron, ada ini kliknya. Bukan tombol sinkron, status. Awak mau tahu statusnya, kan gitu. Sudah disetujui atau belum? Jadi tombol cek status itu yang diklik, yang di sebelah tombol pengesahan, ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah RKS BOS regulernya disahkan, maka tadi kan sudah saya jelaskan di sini. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan ini atau ini. Kalau ini disahkan RKS Bapak Ibu, contoh sebelum cut off, Bapak Ibu nggak bisa ini karena belum saatnya. Tapi Bapak Ibu bisa ini, bisa. Tapi ini membutuhkan koordinasi, nggak bisa Bapak Ibu ambil semena-mena. Belum tentu kami menerimanya. Ya, itu tadi karena membutuhkan kebijakan ini, ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu nggak ada instruksi untuk revisi dan segala macam, berarti Bapak Ibu lanjut ke penata usaha ini. Langsung SPJ. Contoh nih, idealnya memang RKS itu sebelum tahap 1 atau sebelum triwulan 1 itu harusnya sudah disahkan. Itu idealnya. Seharusnya ya, ideal. Ini saya cerita idealnya. Tapi macam mana mau disahkan? Nyusun aja kita belum ya. Nah, tapi itu gak jadi masalah sebenarnya. Intinya apa? Segerakan semua proses ini supaya tidak terlalu lambat kita berkutat di RKS. Nah, kemudian setelah
dibukukan setelah SPJ, maka Bapak Ibu di situ ada selanjutnya masuk kepada posisi cut off. Cut off sudah terjadi, maka Bapak Ibu membuat RKS perubahan. Tapi dengan catatan Bapak Ibu bisa masuk ke penatausahaan ataupun ke revisi, harus RKS pos reguler sudah disahkan lebih dulu. Kalau belum disahkan, Bapak Ibu nggak bisa ngapa-ngapain, cuma buka aplikasi tengok RKS-nya, cuma itu doang. Ya, nggak bisa kerja apa-apa. Jadi penentunya siapa? Bapak Ibu dan provinsi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kendor, ya berarti kami juga kendor jadinya. Bapak Ibu mengurangi waktu, ya kami juga akhirnya molor. Pasti itu semua, ya. Karena kuncinya Bapak Ibu. Nah, setiap pekerjaan RKS yang sudah Bapak Ibu kerjakan wajib klik pengesahan, ya. Baik itu reguler, baik itu revisi, baik itu perubahan, akhiri dengan klik pengesahan. Karena kalau tidak diklik pengesahan, maka tidak ada RKS yang disahkan ataupun disetujui karena barangnya nggak masuk ke dalam sistem. Ya, begitu. Selanjutnya struktur RKS. Struktur RKS itu ada 5 secara garis besar. Tapi di sini nanti di nomor 4 nih panjang ceritanya. Nanti akan saya jelaskan malam ataupun ya malam lah nanti kita jelasin. Ya. Di sini standar itu namanya program. Standar nasional pendidikan itu namanya program. Ya, kalau di sistem itu program namanya. Kemudian ada subprogram. Ya, turunan dari program. Kemudian ada kegiatan, turunan dari program, subprogram, dan jadilah dia kegiatan. Jadi kalau pilihan pertama ketika entry itu yang 3 inilah dia, ya, program, subprogram, dan kegiatan. Dia 1 kali pilihan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu lanjut menentukan rekening belanja. Nah, khusus rekening belanja ini saya juga tadi udah share, ya. Itu kodentifikasi rekening sengaja saya share supaya Bapak Ibu bisa lihat apa sih kebutuhan Bapak Ibu, kemana letak rekeningnya yang relevan, yang linier. Jangan nanti menempatkan sesuatu tuh nggak linier dengan rekeningnya. Jadi masalahnya sekolahnya jadi pertanyaan orang, ya. Nah, contoh kasusnya yang sering salah penempatan rekening itu adalah makan minum. Makan minum itu 2021 banyak yang salah tempat rekeningnya. Ada yang menempatkan di perjalanan dinas, ada yang menempatkan di rekening bahan habis pakai apa itu. Nah, untuk rekening konsumsi makan minum itu cuma 1 di situ, ya, cuma ada 1 rekening doang. Itu penyediaan makan minum untuk bidang pendidikan. Nah, itulah rekeningnya, ya. Kemudian yang sering salah lagi transport. Transport itu letaknya di perjalanan di dinas. Rekening perjalanan dinas itu ada 4. Ada perjalanan dinas biasa, ada perjalanan dinas dalam daerah, ada perjalanan dinas paket meeting dalam kota, ada perjalanan dinas paket meeting dalam luar kota. Jadi tergantung perjalanan dinasnya apa. Contoh dalam rangka koordinasi konsultasi ke provinsi, berarti itu adalah perjalanan dinas dalam daerah. Nah, contoh rapat seperti ini ada kegiatan, itu namanya perjalanan dinas paket meeting dalam kota. Karena Bapak di Siantar misalnya, di Simalungun. Ini Simalungun ya? Berarti yang Siantar luar kok. Ya, itu sering salah. Yang 2 itu sering salah letak. Ya, kalau peralatan bahan-bahan jarang. Saya rasa salah letak itu jarang. Nah, kemudian di versi 33 itu kita Bapak Ibu tuh tidak bisa lagi membuat barang itu diketik-ketik dari diakali manual-manual, itu nggak bisa. Jangan coba-coba lagi, nggak bisa lagi sistemnya. Nah, terus kalau nggak ada barangnya Panan gimana?
Ya udah tengok-tengok aja KS tuh cari barang. Yang enggak gitulah ya. Ya jadi kalau barangnya nggak ada, itu kewenangan kami sekarang. Jadi supaya nggak bias barang-barang pendidikan ini, Bapak Ibu di sekolah tuh buat barang-barang kebutuhan tuh buat daftarnya, nama barangnya, dan terus kategori barangnya apa. Contoh, Bapak Ibu buat di situ katakanlah dulu spiritus. Spiritus itu masuk kategori barang apa? Untuk keperluan apa? Praktikum. Praktikum apa misalnya? Kimia. Nah, itu dibuat tabulasinya. Buat di sekolah dari sekarang. Terus bahan-bahan atau barang-barang yang Bapak punya itu tadi, itu nanti akan dibawakan rapat di forum MKKS. Kenapa? Bisa saja sekolah A, B, C, D, E ini sama barang kalian. Udah, kalau kami terima dari satu sekolah, kami yang pening kepala kami. Berapa banyak? Ada yang kembar, ada yang sama. Nah, sortirnya di MKKS. Ini di sortus. Tinggal inilah dia barang tuh, kan gitu. Gak ada lagi dari sekolah ini, gak ada lagi. Jadi daftar barang itu kami akan proseslah pelan-pelan ke dalam sistem. Karena kami juga harus mengkategorikan barang itu. Nah, kami kan nggak kenal juga barang-barang pendidikan ini banyaknya luar biasa. Kalau Bapak Ibu nggak menjelaskan di dalam pointernya itu, di dalam tabelnya itu dengan baik, maka ya kami juga harus mengelompokkan itu ke sini. Nih, ke rekening ini. Nah, mengelompokkan ke rekening ini itu yang susah. Kalau informasinya nggak jelas, ya pasti bagaimana masukkannya. Nah, seperti itu. Ya, jadi barang-barang yang tidak ada itu kami yang menjadi kewenangan kami, karena kami dikasih kerjaan sama Kemdikbud, jadinya ini sebenarnya capek juga nih, ya kan? Tapi udahlah, nggak ada masalah. Tapi ingat, kalau barangnya nggak Bapak Ibu temukan, Bapak Ibu sinkron di menu utama. Kenapa? Tombol sinkron itu sangat penting untuk membaca referensi baru. Contoh, kami ada nambahin barang dari provinsi, pusat ada nambahin barang. Bapak Ibu nggak akan membaca, aplikasi Bapak Ibu nggak akan membaca barang yang baru ditambahin itu kalau Bapak Ibu tidak pernah sinkron. Tujuh. Tombol sinkron di menu utama itu fungsinya adalah salah satu itu, memperbaharui referensi internal sistem. Ya, jadi harus sering-sering ditekan. Karena ketika buka aplikasi kan biasanya itu nampak langsung tuh. Ya, tekan aja, terus ya. Hidup internet, ya. Habis Pak. Alhamdulillah. Habis sudah Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih, nanti kita lanjutkan kembali ya.